Ya Malam didukung oleh Selamat malam saudara. Atas permintaan keluarga, polisi hanya mengautopsi 1 dari 4 korban yang meninggal dalam tenda camping di Temanggung, Jawa Tengah. Meski hasil autopsi masih ditunggu, namun keluarga meyakini tidak ada unsur kejahatan dalam kematian satu keluarga karena tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada diskusi utama malam ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim posisi negaranya kini berada di titik puncak sebagai kekuatan terkuat di kawasan Timur Tengah. Klaim sepihak ini dilontarkan di tengah upaya Amerika Serikat dan Israel melucuti nuklir Iran. Apa yang akan dilakukan Israel dengan dukungan Amerika Serikat untuk meredam kekuatan Iran? Dan apakah agenda khusus Israel mendominasi Timur Tengah jadi penyebab belum terwujudnya kesepakatan damai antara AS dengan Iran? Hari ini 30 Mei 2026, saya Tifal Solesa. Selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Kita ke ragam berita hukum dan kriminal. Aksi pencurian terekam kamera pengawas atau CCTV di rumah salah satu YouTuber komedi Herwin Wanimbang. Berangkas berisi emas 500 gram senilai 1,2 miliar rupiah lebih raib. Pencurian terjadi di rumah korban Jalan Wiyata Mandala, Kelurahan Lonrai, Kecamatan Tanete, Riatang Timur, Kabupaten Bone. Dalam rekaman kamera pemantau, pelaku diduga masuk ke dalam rumah melalui pintu samping, lalu menuju kamar dan mengambil barang berharga milik korban. Pelaku kabur membawa 1 unit berangkas berisi emas dengan berat kurang lebih 500 gram dengan taksiran nilai 1,2 miliar rupiah. 3 buah celengan berisi uang tunai sekitar 50 juta rupiah juga turut digasak pelaku. Setelah membobol berangkas dan mengambil seluruh isinya, pelaku membuang berangkas itu di area persawahan tidak jauh dari rumah korban. Berangkas kemudian ditemukan oleh warga setempat. Barang-barangnya berupa berangkas kecil yang ukuran berapa kilo itu kayak 7 kilo kah atau berapa kilo, 5 kilo sekitar begitulah. Isinya berangkas apa saja? Emas sama uang tunai. Oh siap. Kalau boleh tahu berapa kira-kira itu emasnya banyak? Karena begitu campur ada semua perhiasan sama antam sekitar 500 gram. 500 gram ya? Ya. Ya. Uang berapa? Uang sekitar kurang lebih 50 juta. 50 juta. Berdasarkan tangkapan CCTV oleh kami pihak kepolisian Satreskrim Polres Bone terus melakukan pengembangan terhadap perkara ini karena pelaku yang tertangkap dalam kamera CCTV menggunakan helm, jas hujan warna hitam dan pakai masker. Jadi sampai saat ini kami belum bisa deteksi secara detail terhadap pelaku yang dimaksudkan seperti itu. Di ibu kota, polisi menciduk sejumlah pengendara motor yang membawa narkotika dalam razia antisipasi kejahatan jalanan di Jakarta Barat. Mengantisipasi kejahatan jalanan, Polres Metro Jakarta Barat menggelar razia di kawasan yang dinilai rawan aksi kejahatan. Dalam razia pada Jumat malam, polisi mendapati pengendara membawa narkotika jenis sabu, tembakau gorila atau sintetis, serta puluhan butir obat keras tanpa izin edar. Di Jalan Pusri Palmerah, polisi mendapati narkotika jenis sabu saat memeriksa seorang pengendara. Sabu ditemukan dalam bungkusan kecil dalam tas, namun sang pemilik membantah memiliki barang itu. Petugas juga menangkap seorang pengendara sepeda motor yang membawa narkotika jenis tembakau sintetis dalam bungkusan klip kecil. Semua barang bukti dan pengendara sepeda motor diserahkan ke Polsek Palmerah Jakarta Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Di Surabaya, patroli tim reaksi cepat pemburu begal Polres Pelabuhan Tanjung Perak melumpuhkan terduga pelaku begal yang menyasar korban perempuan. Aksi kejahatannya terjadi pada 7 Mei lalu. Pelaku merampas motor hingga melukai korban. Meningkatnya kasus kejahatan jalanan, Polres Pelabuhan Tanjung Perak membuat tim patroli yang diterjunkan setiap malam hingga dini hari untuk mempersempit tindak kejahatan. Mundur. Dan mengamankan 1 orang terduga pelaku perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kerembangan, Surabaya. Pelaku merupakan residivis perkara narkotika yang sebelumnya telah menjalani proses hukum. Di sisi lain, TNI Angkatan Darat angkat bicara soal pelibatan tentara dalam penanganan begal di Jakarta. Mabes TNI AD menilai keterlibatan TNI merupakan bagian dari sinergitas dengan Polri dalam menjaga keamanan wilayah. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Dodi Pramono menilai pelibatan TNI tidak perlu dipermasalahkan karena hal ini sudah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku dan pelibatan prajurit TNI sebagai bagian dari sinergitas TNI Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban. Bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat dalam membantu penanganan aksi kriminalitas jalanan seperti begal merupakan bentuk sinergi TNI Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Seperti kita tahu bersama, mungkin rekan-rekan ya, kalau malam kita bisa lihat patroli garnison itu gabungan TNI Polri bahkan dari Satpol PP ya, Utaria untuk keamanan dan stabilitas seluruh wilayah di Jakarta ini. Keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama. Kasus lainnya, polisi akan mengotopsi 1 jenazah korban untuk mengetahui penyebab kematian 1 keluarga saat camping dalam tenda kawasan Temanggung. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian dari 1 keluarga yang meninggal saat camping di Temanggung. Dari 4 korban yang meninggal dunia, polisi hanya akan mengotopsi jasad dari anak yang dinilai paling prima dari korban lain. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, polisi menduga ke-4 korban mengalami keracunan dari gas portable yang digunakan untuk memasak. Kompor gas portable yang digunakan untuk masak barbeque tersebut itu tepat berada di mulut tenda atau teras tenda. Nah, diduga kemungkinan ketika gas hasil pembakaran ini mungkin itu adalah CO, karbon monoksida ini naik, kemungkinan ada yang masuk ke dalam tenda, akan diotopsi. Itu yang paling mudah karena dianggap yang paling mudah ini inisial AEH paling sehat karena kebetulan juga merupakan atlet. Pihak keluarga yakin ke-4 korban meninggal dunia karena keracunan karena tidak ditemukan kekerasan dan barang berharga yang hilang. Namun keluarga menunggu otopsi polisi untuk penyebab kematian. Nah, jadi kita menunggu hasil dari lab karena memang indikasi keluarga itu ada 2. Yang pertama adalah CO atau gas beracun dan yang kedua adalah cyanida, itu makanan. Maka sebelum dari hasil lab itu keluar, kami tidak bisa menjelaskan bahwa itu keracunan karena apa. Karena itu jelas keracunan karena tidak ada tanda-tanda kekerasan, entah itu benda tajam atau benda tumpul. Dokter spesialis forensik RSCM Ade Firmansyah bilang ada ciri khusus yang akan terlihat pada jasad korban keracunan karbon dioksida. Suatu keracunan akibat gas CO misalnya itu memiliki tanda yang sangat khas, yaitu lebah mayatnya dia akan berwarna merah terang. Karena apa? Karena sebetulnya gas CO ini seperti tadi kalau misalnya kita tilik dari temuan di TKP yang dijelaskan itu memiliki adanya pembakaran ya, seperti melakukan bakar-bakaran ya, maka gas yang dikeluarkan akan menjadi gas CO2 dan CO ini akan
memiliki tingkat afinitas atau ikatan dengan hemoglobin atau zat merah darah itu 250 kali lebih kuat daripada oksigen. Sebelumnya, satu keluarga ditemukan tewas dalam sebuah tenda yang tertutup rapat saat camping di Temanggung, Jawa Tengah. Dari hasil olah TKP, polisi memeriksa sejumlah barang bukti penting untuk mendukung pemeriksaan forensik, salah satunya gas portable dan sejumlah alat memasak. Tim Liputan, Kompas TV. Perhatian kami berikutnya tertuju pada salah satu perempuan adat Malin dari Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwen, yang melaporkan Ketua LBH Papua Merauke ke Polda Metro Jaya atas pembuatan hingga pemutaran film dokumenter Pesta Babi. Didampingi kuasa hukumnya, Yasinta melaporkan Ketua LBH Merauke atas dugaan penyalahgunaan data pribadi. Pelapor mengaku ada penampilan dirinya dalam film itu tanpa izin maupun pembicaraan dari pihak film. Yasinta berharap tayangan film Pesta Babi garapan Dandi Laksono dan Sipri Pajudale ini dihentikan. Di situ ada wajah saya. Di situ saya lihat sendiri. Saya saksikan sendiri. Kenapa wajah saya ditampil di depan banyak orang tanpa izin dari saya. Mereka putar film Pesta Babi itu di mana-mana. Saya sakit hati. Saya kecewa sekali. Tanpa izin dari saya, tanpa pembicaraan. Dihentikan. Mulai dari hari ini dihentikan. Seandainya ada yang putar film itu, tolong proses. Sutradara film dokumenter Pesta Babi Dandi Dwi Laksono merespons laporan yang disampaikan Yasinta ke Mapolda Metro Jaya. Pendiri Watchdog dokumenter ini mengaku menghormati langkah Yasinta. Lewat keterangan tertulis kepada Kompas TV, Dandi menyampaikan, waktu tanah wilayahnya diambil tanpa izin, mereka tak datang menjemput dan mengantarkannya ke Jakarta untuk lapor polisi. Yang datang adalah anak-anak adat yang jadi pengacara pro bono karena solidaritas dan ingin ikut melindungi tanah moyangnya. Kami menghormati pilihan Mama Yasinta, sebagaimana kami menghormati hak setiap orang untuk tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di Papua. Di lain pihak, Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Dodi Pramono mengatakan penayangan film Pesta Babi merupakan bagian dari hak kebebasan berpendapat dan berekspresi yang harus dihormati. Namun, setiap produk informasi harus memiliki tanggung jawab moral agar tidak membangun stigma kebencian. Kami tidak anti kritik, tetapi kritik juga dibangun di atas data, keseimbangan dan fakta lapangan. Jangan terjebak pada polemik artistik film. Fokus pada dampak sosial dan narasi yang dibangun dari film tersebut. Sehingga pentingnya objektivitas dan keseimbangan informasi dalam menyikapi hal ini. Karena banyak narasi kebohongan yang disampaikan. Beranjak ke berita mancanegara, pasukan Israel terus maju menduduki desa-desa di Lebanon Selatan. Masuknya pasukan Israel diiringi serangan udara ke wilayah Lebanon Selatan. Pasukan Israel masuk ke desa Dibin, wilayah kota Marjayon, Lebanon Selatan. Masuknya pasukan Israel diiringi serangan udara. Militer Israel pada Jumat waktu setempat memberi peringatan evakuasi, memaksa ratusan keluarga mengungsi ke utara Lebanon. Pasukan Israel pun bertempur menghadapi pejuang Hizbullah di dalam desa Zautar al-Sharqi dekat kota Nabatiyeh. Di tempat berbeda, prajurit Israel terus melanjutkan penembakan terhadap warga Palestina yang melintas dekat perbatasan di jalur Gaza. Associated Press bahkan menyebut pasukan Israel menikmati kesempatan mengejar mereka yang mendekat di garis kuning yang membagi jalur Gaza menjadi wilayah yang dikuasai Israel dan Palestina. Perserikatan Bangsa-Bangsa kembali menegaskan menolak pendudukan Gaza oleh Israel.
Hal itu disampaikan setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut rencana memperluas kendali hingga 70% wilayah Gaza. Juru bicara PBB Stefan Dujarric bilang 100% wilayah Gaza harus menjadi milik warga Palestina. Percent of Gaza should be for the Palestinian people, right? That's what we want to see, and we've been calling on Israel to pull back from its occupation, from the so-called Yellow Line, and that will continue to be our position. Bicara kelanjutan perang AS-Iran, saudara, pemerintah Iran menegaskan belum ada kesepakatan dengan Amerika Serikat yang tercapai. Iran bilang tetap fokus untuk mengakhiri perang dan tidak membahas detail soal nuklir. Pernyataan Iran untuk merespons Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang bilang ingin melanjutkan kesepakatan untuk memperpanjang gencatan senjata dengan Iran dan membuka Selat Hormuz. Namun melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Baghaeri menyebut kesepakatan itu belum diselesaikan. تفاهم نهایی نشده. نکات دیگری هم که گفته شده از جمله فرض فرمایید راجع به موضوع هسته‌ای، باز من تاکید میکنم ما در این مرحله متمرکز هستیم بر خاتمه جنگ، بنابراین در مورد جزئیات موضوع هسته‌ای صحبتی نداریم در این مرحله. Di lain pihak, Menteri Pertahanan atau Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth menyebut Presiden Donald Trump bersabar dalam negosiasi dengan Iran. Berbicara di sela pertemuan di Singapura, Hegseth bilang Donald Trump hanya akan menerima yang ia sebut sebagai kesepakatan yang hebat. Patience. The president's patient. He's only going to get a great deal, and I know we'll get a great deal. That's not any deal, that's a great deal. And he's resolute in that, which I think is what the world would want the President of the United States to be. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim Israel jadi kekuatan terkuat di Timur Tengah di tengah operasi militer ke Iran. Kami punya diskusi utamanya di Sapa Indonesia Malam sesaat lagi. Bertemu kembali. Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth berlatih fisik bersama prajurit yang bertugas di kapal USS Boxer di Singapura. Usai latihan, Hegseth bilang jika Iran salah memutuskan dalam bernegosiasi, maka negara itu akan berhadapan dengan prajurit Amerika. Gencatan senjata AS dan Iran terancam rapuh usai kedua pihak terlibat aksi serangan balasan awal pekan ini. Iran has a choice: meet at the table with the president and give up their nuclear program. And as the president said, I'm lost on time, 2 days ago now, in the cabinet meeting, sitting right next to him. He looks in the camera and says, well, Iran can either do it the right way, with a deal across the table, or they can deal with my guy on the left. That happened to be me. But it's not me, it's you guys. Bersiap kembali saling serang, baik Iran, Amerika Serikat, dan Israel mempersiapkan alutsista andalannya, mulai dari drone, pesawat tempur, hingga kapal perang untuk siaga di garis depan. Kami mulai dengan Amerika Serikat terlebih dahulu, mengandalkan sejumlah jenis drone dan pesawat tempur untuk menyerang sejumlah target di wilayah Iran. Di antaranya drone MQ-9 Reaper yang unggul dalam menyerang target secara presisi, dan drone RQ-4 Global Hawk, senjata penghancur yang juga unggul untuk spionase jarak jauh dalam ketinggian ekstrem. Militer AS juga menggunakan jet tempur F-35A Lightning II dengan kemampuan siluman sulit terdeteksi radar, dan jet tempur F-15E Strike Eagle yang mampu melesat hingga 3.000 km per jam. Nah, di perairan, AS menempatkan kapal tempur USS Gerald R. Ford yang mampu membawa lebih dari 75 unit pesawat tempur, dan USS Abraham Lincoln yang memimpin blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz. Pada pertengahan Mei lalu, USS Gerald Ford ditarik kembali ke Amerika setelah 11 bulan misi di laut.
Kita intip Israel sekarang. Mereka mengandalkan drone A-10 Heron TP dan Hermes 900 yang mampu terbang lebih dari 30 jam pada ketinggian ekstrem untuk memetakan target musuh. Selain itu, Israel mengandalkan F-35 Adir, varian khusus jet tempur siluman F-35 Lightning II untuk Angkatan Udara Israel. Sementara Iran, mereka punya sejumlah rudal dan drone untuk serangan jarak jauh via udara. Di antaranya rudal balistik jarak menengah Khaybar Shakan yang dirancang khusus bisa mengelabui radar pertahanan musuh, serta rudal balistik Khorramshahr yang memiliki hulu ledak hingga 1,5 ton. Iran juga punya 2 drone andalan yakni Shahid 149 dan Kamikaze Shahid 136. Di sektor laut, Iran mengandalkan kapal Haidar 110 dan kapal cepat kelas Zulfikar, pelahu bersenjata rudal pertahanan pesisir jarak pendek yang terkenal lincah untuk taktik pengepungan jalur laut. Masuk ke topik diskusi kami malam ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim Israel jadi kekuatan terkuat di Timur Tengah di tengah kampanye militer ke Iran. Di saat bersamaan, Israel memperingatkan agar tidak lengah karena masih ada ancaman nuklir Iran. Netanyahu mengklaim Operation Roaring Lion atau Singa Mengaum dan Operation Orchid Sting sukses dalam melawan Iran. Tanpa 2 operasi militer ini, Netanyahu bilang Iran mungkin sudah punya senjata nuklir. Selain nuklir, Netanyahu bilang Israel juga fokus menghadapi ancaman drone Iran, salah satunya drone Shahid 149 yang modelnya diakui lebih canggih. להכות בנו. אנחנו הכינו בהם חזק מאוד, אין בזה שום ספק שאנחנו יוצאים מהמערכה הזאת ככוח החזק ביותר במזרח התיכון, ומעולם לא היינו חזקים יותר, אבל עדיין יש לנו קודם כל את המשטר האיראני המוכה, איום הגרעין עדיין שם. אני רק רוצה להגיד לכם שאם לא היינו עושים את שאגת הארי וקודם לכן את עם כלבי, כבר היה להם נשק אטומי. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan Israel akan muncul sebagai kekuatan paling kuat di Timur Tengah. Namun, sejauh mana klaim Israel ini menjadi kekuatan dominan kawasan realistis? Apakah militer dan teknologi Israel benar-benar menjadikannya tanpa tanding di Timur Tengah? Atau posisi itu tetap bergantung pada dukungan Amerika Serikat? Lalu apakah serangan-serangan militer Iran masih belum bisa menandingi Israel? Benarkah Israel sedang menuju posisi superpower Timur Tengah? Dan seberapa kuat pula intelijen dan persenjataan Israel ketimbang rival-rivalnya? Mari kita diskusikan bersama praktisi dan pengajar hubungan internasional dari Synergy Policies, Dina Praptora Harja, dan Ridwan Habib, Direktur Eksekutif di Indonesia Intelligence Institute. Selamat malam semuanya, dengan Tifal di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Tifal. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Kalau saya merujuk dari data yang dikeluarkan oleh Global Firepower Index, sebagaimana dikutip oleh Kompas.com pada pertengahan Maret 2026 ini, Mas Ridwan, itu kan dijabarkan beberapa negara dengan kekuatan militer terkuat sejauh ini, dan Israel ada di urutan ke-15 dan Iran berada di urutan di bawahnya persis 16. Apakah ini serta-merta mengamini pernyataan atau klaim dari Benjamin Netanyahu bahwa mereka yang terkuat di kawasan Timur Tengah, atau Anda menyaksikan ada hal lain sebetulnya tidak realistis di sini? Iya, terima kasih. Salah satu patokannya memang menggunakan itu ya, tetapi perangkat-perangkat itu kan sangat dinamis ukurannya, Mas Tifal. Jadi Fire Index itu menghitung sumber daya manusia, kemudian alutsista, kemudian finansial, logistik, dan kemampuan geografis sebuah negara. Dan tampaknya memang Israel sampai hari ini secara alutsista dan finansial atau logistik memang dia unggul. Tetapi dari sisi sumber daya manusia dan dari sisi geografis dia sebenarnya sangat tertinggal. Atau setidaknya kalau tidak disebut tertinggal, terancam gitu ya. Satu report yang terbaru menunjukkan bahwa dari internal Israel sendiri
mengkhawatirkan kondisi psikologis dari Israel Defense Force (IDF), di mana banyak sekali dari para prajurit IDF itu yang kemudian mengajukan resign atau tidak mau berperang begitu. Lalu juga ketika dibuka rekrutmen itu tidak ada antusiasme yang cukup kuat untuk mendaftar di IDF. Lalu dari sisi geografis tentu saja kalau kita bandingkan Iran misalnya, ya Israel lebih terbuka. Dia adalah satu negara yang sangat open untuk di-attack ya sebenarnya ya. Bandingkan dengan Iran misalnya yang dikelilingi oleh pegunungan-pegunungan tinggi seperti Zagros, kemudian gurun pasirnya juga ada, kemudian karakter Iran yang sangat luas. Dia itu sekitar 6 kali benua Eropa kira-kira. Jadi saya kira tampaknya memang dari sisi statistik mungkin ya Israel 15, Iran 16. Tetapi fakta yang terbaru secara dinamis bisa saja itu berubah, apalagi setelah Iran menunjukkan kapasitas dia yang berhasil bertahan dalam serangan yang bertubi-tubi dari Amerika dan Israel itu sendiri. Oke, kalau begitu Mbak Dina, merujuk dari pernyataan Mas Ridwan dan mungkin Anda juga punya indikator sendiri soal kekuatan itu tadi yang membuat satu negara dianggap paling kuat di Timur Tengah. Kalau kita ingat lagi dari pernyataan si Netanyahu mengklaim Israel ini posisi paling kuat, pernyataan ini bagian dari strategi di tengah perang yang tak berkesudahan AS dengan Iran atau ini menunjukkan bahwa jangan-jangan Israel takut nih? Satu, di dalam Israel sendiri sedang berlangsung proses pemilu. Dan proses pemilu tersebut, update terakhir menunjukkan bahwa kubu oposisi yang sama-sama dari kubu ultranasionalis itu ternyata kesulitan membentuk satu koalisi yang bisa mengambil alih kekuasaan dari Netanyahu. Jadi karena ternyata tetap aja satu kepingan yang penting adalah dukungan dari kelompok Arab. Dan partai Arab di sana juga ada. Dan faktor tersebut saya kira dijadikan satu bahan kampanye oleh Netanyahu untuk menunjukkan bahwa posisi dia di Partai Likud dengan koalisinya dia menjadi lebih kuat lah. Jadi ini bahasa juga ke dalam negeri Israel gitu. Jadi ini cara dia untuk melakukan kampanye bahwa memang dari sisi berhadapan dengan Iran dia mau menunjukkan dia masih tetap bisa mendapatkan dukungan yang lebih lah daripada kelompok oposisi. Kemudian kalau dari konteks perang juga kita bisa lihat bahwa dia masih berusaha mendapatkan dukungan dari pihak-pihak yang mendukung dia secara finansial, notabene Amerika Serikat, juga negara-negara Eropa, finansial dan senjata. Karena bagaimanapun juga Israel itu sejak bertahun-tahun memang menjadi medan atau tempat di mana pasar senjata itu berkembang, di mana teknologi, di mana perangkat-perangkat persenjataan terkini semua itu dipakai, diuji coba dan kemudian digunakan gitu. Konteks yang ketiga kita bisa melihat bahwa sebenarnya de facto ya kalau kita bilang kekuatan terbesar misalnya di Timur Tengah, apa pernah ada di dalam dunia ini satu kekuatan yang absolut? Nggak pernah kan? Nggak pernah ada kekuatan yang absolut. Jadi there's no such thing. Karena kalaupun kita bilang Israel itu kuat secara militer, tetap saja harus ada perangkat-perangkat lain yang digunakan untuk bisa menuju ke arah stabilitas sehingga dia bisa menjadi hegemon. Kalau dia menjadi hegemon atau kekuatan paling dominan di kawasan, berarti dia nggak mungkin cuma menggunakan militer. Dan dia harus punya misalnya ideologi yang bisa menjangkau semua pihak. Dan nanti bisa saya jelaskan juga ya, para pemain di Timur Tengah ini sebenarnya ideologinya kan beda sekali dengan apa yang diyakini oleh Israel, misalnya terkait Zionisme aja, itu kan sebenarnya appeal-nya atau daya tariknya itu terbatas sekali, hanya di kalangan orang-orang Yahudi. Tapi untuk orang-orang misalnya Arab atau Iran, kemudian Turki, atau yang paling dekat lah, tetangga-tetangga dia seperti Mesir, mereka berdamai dengan Israel bukan karena alasan ideologi gitu. Jadi nggak mungkin lah orang terus-menerus mengedepankan cara-cara militer, karena bagaimanapun juga tadi Mas Ridwan sudah sempat menyebut ya, di dalam negeri Israel itu dalam kampanye ini juga kelihatan kelompok yang paling kanan, terutama kalangan ortodoks, itu sebenarnya berusaha menghindar dari di draft ya, diwajibkan militer itu mereka menghindar. Jadi tetap aja
adalah dinamikanya di dalam negeri Israel. Maka kalau begitu Mas Ridwan, kalau Anda menangkap pernyataan sesumber dari si Netanyahu ini, tapi kita juga melihat Iran masih tetap melakukan balasan-balasan juga, terutama dari aksi Amerika Serikat yang masih tetap menyerang, berarti maksudnya si Israel ngeklaim seperti itu buat apa? Ya tentu saja untuk deterrence effect ya, atau memunculkan efek gentar yang dia harapkan akan muncul dari negara-negara Teluk dan juga dari Iran itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana yang disebutkan Mbak Dina tadi, untuk mendapatkan dukungan dalam negeri, terutama bagi pemilih tradisional Partai Likud. Yang pertama tadi, untuk menimbulkan efek gentar, saya kira tidak akan berhasil, karena justru makin Israel sesumbar, makin membuat Iran makin yakin bahwa sebenarnya Israel itu melemah. Dan mereka juga Iran terus melakukan rekalibrasi strategi militernya, termasuk juga memperbaiki beberapa celah-celah teknik serang. Dan yang terbaru, Mas Tifal, kita tahu Hizbullah sekarang, mereka sudah mengadopsi teknik-teknik Hamas dengan membuat video-video propaganda bagaimana mereka bisa mengalahkan Israel di Lebanon Selatan. Jadi hampir tiap hari Hizbullah ini melepaskan satu video propaganda, bagaimana misalnya sniper mereka menembak tentara Israel, bagaimana misalnya drone mereka menghancurkan tanknya Israel di Lebanon Selatan. Dan itu sangat menggentarkan bagi mental para prajurit IDF. Jadi dari dua hal itu saja tampaknya memang saat ini Israel ini dalam dilema yang cukup sulit ketika misalnya nanti Amerika Serikat berhasil mendapatkan satu agreement yang baik dengan Iran, dan itu berarti maka perang akan berakhir. Maka bagi Israel itu sebuah ancaman yang luar biasa, karena Iran mempunyai kapasitas untuk melakukan konsolidasi kawasan, termasuk makin akrab dengan Pakistan, yang kita tahu Pakistan sudah punya fakta pertahanan dengan Saudi, dan hubungan ini sangat baik. Jadi ya Israel makin terancam. Oke, di sisi lain kita juga perlu mencermati masalah kekuatan intelijen dari kedua negara. Apakah bisa dikatakan cukup ketat atau ada yang terlampau jauh posisinya, itu satu. Kemudian dengan klaim yang dikeluarkan Netanyahu ini, apakah akan ada reaksi yang cukup agresif dari kawasan Teluk untuk menanggapi klaim semacam ini? Kita akan diskusikan itu nanti ya di segmen berikutnya. Tetap di Kompas TV. Kalau kita lihat lagi nih Mbak Dina, sikap Israel yang berupaya untuk tetap dominan di tengah perang ini, terutama respons dari AS sebagai negara sekutunya mereka yang tetap nurut aja apapun keinginannya dari Israel ini, jadi berpikiran begini, apa hal yang menjadi pengunci dalam tanda kutip yang membuat akhirnya Israel berani untuk tetap agresif? Karena Amerika Serikat masih tetap dengan narasinya perlu terus menekan Iran. Tapi di sisi yang lain nggak mungkin secara fisik, secara logistik, bahkan secara teknis itu dia berada di lapangan langsung. Yang memegang kendali sekarang dan dari segi kepraktisan lah ya, operasional, bisa lakukan di lapangan itu Israel. Jadi semacam kayak tadi lo meyakinkan, sudahlah serahkan urusan ini kepada Israel, karena memang ekonominya Israel kan sekarang bergantung pada perang. Bagaimanapun unsur ekonomi yang lain nggak terlalu jalan kan selain industri yang terkait dengan perang, defense, equipment development, AI segala macam yang terkait sama perang. Jadi memang harus dijamin bahwa investor tuh jalan terus gitu, intinya gitulah. Oke, dan dari segi intelijennya Mas Ridwan, kalau Anda lihat dari Israel dan Iran ini saling bersaing atau ada yang jomplang salah satunya? Ya, yang sangat kelihatan sangat menonjol sekarang justru dari Iran ya. Kalau Mossad dari dulu kan kita tahu ya bagaimana track record Mossad, karena memang Mossad ini diciptakan oleh Israel sebagai salah satu intelijen yang koersif atau intelijen yang melakukan serangan secara ofensif. Tetapi Mossad ini sekarang tampaknya mendapatkan lawan yang cukup lumayan tangguh, yakni BEPAK atau MOIS ya, Ministry of Intelligence and Security-nya Iran. Dan tampaknya memang dari perkembangan perang itu sendiri, kami mendapatkan data dan sudah ditulis juga oleh jurnal-jurnal internasional, Mas Tifal, bahwa Iran berhasil merekrut teknisi-teknisi Israel sebagai bagian dari agen intelijen mereka. Bahkan Iran
diduga juga berhasil merekrut salah satu perwira menengah Mossad untuk berbalik mendukung Iran. Ini saya kira satu kabar yang cukup baru ya. Kalau sebelumnya kita tahu Mossad yang biasa melakukan seperti ini, misalnya Mossad melakukan penggalangan intelijen di Iran, tapi ternyata Iran bisa melakukan counter dan berhasil mendapatkan aset-aset di dalam negeri Israel. Oke, membayangkan bahwa ada klaim semacam ini Mbak Dina, apakah kemudian kalau kita ingat nih pernyataan dari kedua belah pihak, walaupun dalam beberapa kesempatan tidak konsisten juga, AS dan Iran ini bilang bahwa sudah menuju masih pembahasan masalah perundingan itu tadi, tapi dengan klaim ini dan kita ingat waktu itu Israel berupaya menghadang AS untuk tidak meneruskan diskusi perundingan itu dengan Iran, apakah ini bagian dari upaya mereka biar tetap jadi adidaya dalam tanda kutip? Kalau dipikir bahwa proses ini belum selesai ya, bahwa perang ini sebenarnya belum selesai, dan bahwa pihak Pakistan maupun Iran itu memilih untuk nggak jadi pihak yang pertama mengumumkan telah terjadi sesuatu yang positif lah. Karena kebiasaan Donald Trump itu kan adalah besoknya habis ada sesuatu yang kelihatan positif langsung dibantah gitu kan. Yeah. Jadi lebih baik dia dulu yang ngomong kan, supaya inkonsistensinya di pihak Amerika Serikat gitu. Jadi menurut saya mereka saling menunggu, jangan sampai statementnya tuh muncul dari pihak Iran ataupun Pakistan. Itu satu. Terus yang kedua, kalau dipikir-pikir sih sebenarnya reaksi dunia terhadap Israel itu nggak sepenuhnya positif kan. Artinya memang Israel ini belum sampai lah di titik dia mengalami satu dominasi di Timur Tengah. Kita cek misalnya terakhir itu kan Duta Besar untuk Israel untuk di PBB kan marah-marah gara-gara Sekretaris Jenderal PBB mengeluarkan satu statement diklasifikasikan bareng nih Israel sama Rusia sebagai pelanggar hak asasi manusia karena menggunakan sexual violence gitu dalam perang kan. Ini menggambarkan bahwa Israel disetarakan sama Rusia gitu kan untuk situasi ini dianggap negatif lah, pariah sekali nih dalam situasi menghadapi ketegangan, menghadapi perbedaan pendapat antar negara. Dia menggunakan cara-cara yang dianggap kotor gitu kan. Kemudian yang kedua, kalau dilihat posisi Saudi lah, negara-negara besar lah di Timur Tengah selain Iran, Saudi itu kan posisinya juga masih belum nampak, dan kalau dilihat dari sejarahnya, Saudi itu juga menggunakan atau memanfaatkan lah ya Israel sebagai alat juga untuk menekan musuhnya seperti Iran dan juga Houthi kan. Jadi Saudi dalam posisi kali ini yang sebenarnya disasar oleh Israel untuk menjadi target kalau dia menjadi Greater Israel, Israel Raya, itu kan seluruh wilayah Saudi, hampir sebagian besar wilayah Saudi akan diambil gitu, dibuat kacau sampai Mekah Medina gitu kan. Jadi apa yang kemudian dilakukan oleh Saudi itu menjadi satu indikator menurut saya. Kemudian yang kedua Turki kan juga posisinya sebenarnya juga belum jelas, karena dari sisi kepentingan lebih penting buat dia stabilitas di kawasan daripada bekerja sama terlalu dekat atau terlalu open lah dengan Israel. Walaupun dia tahu satu bagian dengan Amerika Serikat di NATO itu artinya harus bisa menerima Israel gitu. Jadi menurut saya nggak ada yang straightforward sebenarnya di Timur Tengah langsung gitu ya, jitu bahwa semua pasti oke lah dengan Israel. Nggak juga begitu. Sehingga atas klaim dari Israel ini, Mas Ridwan, Anda merasa bahwa ada kemungkinan ada ruang bagi negara-negara lain di kawasan Timur Tengah, di negara Teluk ini akan bereaksi atas pernyataan si Netanyahu ini? Sebenarnya sudah ya, ancaman untuk kemudian meledakkan Oman misalnya dari Trump, itu membuat Kesultanan Oman marah sekali dengan Amerika Serikat, dan kemungkinan mereka juga bisa berbalik menjadi 100% pro-Iran. Itu satu. Yang kedua, bagaimana misalnya kita baca dalam satu berita bahwa Israel mengusulkan pembunuhan terhadap Ghalibaf atau ketua parlemen Iran. Itu kan diusulkan dan itu secara resmi diusulkan oleh petinggi intelijen Israel kepada Trump, dan usulan itu bocor kemudian diberitakan oleh Tasnim Agency di Iran. Dan itu menimbulkan reaksi keras terutama dari Qatar dan Uni Emirat Arab, karena Ghalibaf ini bagaimanapun juga seorang perunding. Itu sebuah tindakan yang sangat pengecut ketika membunuh juru runding dalam diplomasi yang sedang berjalan. Jadi Mas Dival, tampaknya memang makin lama Israel ini makin buntu strateginya, makin panik dia karena dalam situasi ini Iran mendapatkan
dukungan yang cukup firm, terutama dari Pakistan, dari Turki dan beberapa negara Islam lainnya. Ini yang saya kira juga akan membuat Israel makin lama makin kalut ya. Oke, Mas Ridwan, Mbak Dina, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama kami kali ini. Sehat selalu untuk Anda berdua. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, arus lalu lintas di Simpang Gadok menuju kawasan Puncak padat merayap Sabtu malam. Tetap di Kompas TV. Anda masih bersama kami, saudara. Di momen libur panjang kali ini, lalu lintas di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menuju kawasan wisata Puncak padat merayap Sabtu malam. Itu dia, sejak sore hari, kendaraan sudah merayap menuju Puncak. Data sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Barat mencatat lebih dari 30.000 kendaraan mengarah ke kawasan wisata Puncak. Polisi menyiagakan rekayasa lalu lintas jika terjadi peningkatan volume kendaraan menuju kawasan wisata Puncak maupun Cianjur. Untuk Anda yang berwisata, harap berhati-hati. Jeep wisata yang mengangkut rombongan wisatawan mengalami kecelakaan di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur. 2 orang tewas dalam peristiwa ini. Kalem. Evakuasi lur. Jeep wisata diduga mengalami remblong lalu menghantam tebing di jalur letter S Bromo, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Sebelum kecelakaan, rombongan sempat mengalami insiden saat menanjak menuju spot sunrise. Jeep menahan kendaraan di depannya yang mundur, namun rem Jeep korban juga diduga bermasalah sehingga ikut mundur. Saat melintasi turunan letter S, rem diduga blong. Sopir kemudian berusaha menghindari sepeda motor di depan dengan membanting setir ke sisi kanan. Ya, kendaraan berjalan dari arah penanjakan menuju Kabupaten Pasir. Sesampainya di tempat kejadian yang situasi jalan kondisi menurun tajam berbentuk es, disimpulkan sementara mengalami remblong. Akibat kejadian 2 orang mengalami MD di tempat, kemudian 3 orang mengalami luka ringan. Terkait berita mancanegara, Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth mengungkap kekhawatiran negaranya atas perkembangan militer Tiongkok. Sementara Tiongkok menyatakan Presiden Xi Jinping sudah mengajukan sejumlah poin usulan untuk mendorong perdamaian di Timur Tengah. Di tengah ketegangan dengan Iran, Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth menghadiri konferensi pertahanan Asia di Singapura. Selama kunjungannya di Asia Tenggara, Hegseth sempat menemui Menteri Pertahanan Vietnam dan Filipina, serta utusan Malaysia. Di pertemuan ini, para pemimpin dunia, diplomat dan pejabat keamanan tingkat tinggi berkumpul membahas sejumlah isu pertahanan paling krusial saat ini, termasuk kekhawatiran soal kekuatan militer Tiongkok yang berkembang pesat, serta dominasi negeri tirai bambu itu di Laut Cina Selatan. Hegseth menyampaikan, Amerika Serikat akan mencegah Tiongkok memaksakan kekuasaannya di kawasan tersebut. Namun Hegseth menegaskan, Washington tidak menginginkan konfrontasi yang tidak perlu dan menginginkan stabilitas jangka panjang menguntungkan semua pihak. America is a Pacific nation, and we insist that China respect our long-standing position in the region, and not just insist, but maintain the manifest military strength to underwrite it. Going forward, we will be intentional
about how and when we communicate. And we will lead first and foremost with actions. As I said, strong but quiet. Big stick, speak softly. Sebelumnya pada pertengahan Mei lalu, Presiden Donald Trump berkunjung ke Tiongkok menemui Presiden Xi Jinping. Selain membahas isu ekonomi, pertemuan diyakini juga membahas isu Taiwan dan tentu saja konflik Iran. Trump bahkan mengklaim Xi Jinping menawarkan bantuan untuk membuka Selat Hormuz karena ketegangan antara Washington dan Teheran masih belum terselesaikan. Usai pertemuan kedua pemimpin, Tiongkok menyatakan Presiden Xi Jinping sudah mengajukan sejumlah poin usulan untuk mendorong perdamaian di Timur Tengah. Tetapi nampaknya Tiongkok enggan terlibat langsung dalam menyelesaikan konflik antara Amerika Serikat dan Iran, namun berharap kedua pihak terus berupaya mencapai gencatan senjata. 一直在为化解当前冲突而做出我们的努力。习近平主席提出了4点主张，为维护和促进东东和平明确的方向。我们与主要的当事方还有重要的地区和国际伙伴在保持着沟通和协调。我们总的认为，地区各国的主权、安全和领土完整必须得到尊重，平民和非军事目标必须得到保护，航道的安全以及能源基础设施必须得到保障，而核不扩散体系的规定必须得到履行。 Gencatan senjata Amerika dan Iran terancam rapuh usai kedua pihak terlibat aksi serangan balasan awal pekan ini. Dan kedatangan Menteri Perang Amerika Serikat ke Singapura ditengarai mengusung misi melobi negara-negara di Asia Tenggara untuk mempermudah mobilisasi militer ke Timur Tengah tanpa birokrasi yang rumit. Seperti izin akses wilayah udara yang pernah diajukan ke Indonesia beberapa waktu lalu. Namun, belum ada kesepakatan final terkait permintaan ini. Dari dunia olahraga, Timnas Sepak Bola Indonesia terus menjalani persiapan menuju Piala AFF 2026 pada 24 Juli hingga 26 Agustus nanti. Latihan juga bagian persiapan jelang FIFA Matchday menghadapi Oman dan Mozambik. Nah, hari ini pemain Timnas kita berlatih tanding pada pemusatan latihan di Stadion Madia Senayan. 3 pemain seperti Luke Vickery, Mitchell Baker, dan Matthew Baker mengikuti sesi latihan. Pelatih Timnas John Hartman membagi 2 tim skuad Garuda proyeksi ASEAN Championship, yakni tim merah dan tim putih. Latihan turut dihadiri sekolah sepak bola dan Asprof PSSI yang memberi suntikan semangat di internal game. John Hartman fokus membantu Matthew Baker. Pelatih asal Inggris ini ingin melihat kemampuan pemain 17 tahun di level senior skuad Garuda. Terlebih, pemain keturunan Australia ini telah membela Indonesia di level U17 dan U19. So, you know, Matthew Baker is a young, exciting prospect. Part of our strategies is the acceleration strategy. What I learned is you see a player with that potential, it's important to springboard his career quickly, because the window to move a player from maybe the A-League to Tier 1 and Tier 2 in Europe is very short. If a player has the opportunity internationally, they get more chance to be seen and they step up quickly. So I had this with Jonathan David in Canada. Sementara Timnas Oman tiba di Jakarta Sabtu siang jelang FIFA Matchday melawan Timnas Indonesia 5 Juni nanti di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saat ini tim berjuluk Al-Ahmar atau The Reds menempati peringkat ke-79 FIFA dan datang membawa pemain-pemain berpengalaman termasuk sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri. Saudara, terima kasih Anda sudah menyaksikan Sapa Indonesia Malam kali ini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Sebentar lagi ada Elgin dan Cindy akan menyapa Anda di berita utama. Selamat malam minggu, Tifal Solesa pamit. Sampai jumpa lagi.
Terima kasih Anda telah menyaksikan